Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Kholisoh, NIM 19 10 10 11 083, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tema pendidikan berkualitas. Baik, saya akan memulai presentasinya. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan berkualitas. Bagaimana sih pendidikan berkualitas itu? Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, serta dari buruknya akhlak dan keimanan. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan berkualitas. Dalam dunia industri dan lapangan kerja sekarang ini dituntut setiap tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan serta keahlian tertentu yang memadai terhadap suatu bidang pekerjaan. Semua itu bisa diperoleh melalui pendidikan yang kualitasnya terbaik. Selain itu, ada banyak aspek lain yang mendasari tentang keutamaan pendidikan yang kualitasnya unggul. Untuk lebih lengkap, berikut ini beberapa alasan pentingnya pendidikan berkualitas, antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan dan keahlian individu. Di zaman sekarang ini yang semakin maju, seseorang dituntut mempunyai satu keahlian atau keterampilan yang dikuasai secara baik. Yang kedua yaitu kreatif, cerdas, cekatan, dan inovatif. Orang yang mendapatkan pendidikan terbaik juga akan mudah menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keilmuannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi dalam diri. Dengan pentingnya pendidikan berkualitas juga akan mampu mengembangkan setiap potensi yang terdapat pada diri manusia. Yang keempat yaitu memberikan kesejahteraan secara lahir dan batin. Dengan mengenyam pada pendidikan bermutu, maka akan membuat siswa bisa hidup makmur dan sejahtera secara lahir dan batin. Pendidikan yang baik bisa meningkatkan taraf ekonomi dan sosial seseorang di masyarakat. Selanjutnya yaitu penyebab tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk lebih lengkap, berikut ini beberapa penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan pendidikan berkualitas baik, antara lain yaitu yang pertama, tidak meratanya sistem pendidikan yang baik di tanah air. Salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang baik adalah tidak meratanya kualitas pendidikan yang terdapat di Indonesia. Dalam satu pihak seseorang mendapatkan layanan pendidikan terbaik, tapi pada satu sisi yang lain masih ada warga negara Indonesia yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas baik. Semua itu tergantung kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu kecilnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bersekolah. Dengan sangat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan membuat orang tua bersikap acuh untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hal tersebut membuat dunia pendidikan terbengkalai tanpa dukungan semua elemen masyarakat dan tidak bisa mengadakan pendidikan berkualitas. Karena semua itu membutuhkan partisipasi dari orang tua murid atau masyarakat dan pemerintah untuk mendukung mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih menciptakan pendidikan yang berkualitas?
Salah satu ciri suatu lembaga pendidikan berkualitas baik yaitu lembaga pendidikan tersebut sangat akuntabel, dapat dipercaya, dan dapat mengelola sumber daya manusia secara baik. Dengan hal itu, lulusan dari lembaga pendidikan tersebut dapat bersaing secara kesehatan dengan lembaga pendidikan yang lain. Dengan mengikuti layanan pendidikan terbaik, diharapkan seseorang dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi secara lebih mudah dan berprestasi. Sedangkan bagi mereka yang memilih untuk masuk ke dunia kerja, maka dapat bekerja dengan gaji tinggi sesuai disiplin, keterampilan, dan keilmuan yang dimilikinya. Berikut ini beberapa cara menciptakan pendidikan berkualitas baik dalam semua jenjang pendidikan. Antara lain yaitu yang pertama, mendapatkan dukungan semua pihak. Untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagus tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak, namun semua pihak harus saling bekerja sama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Seperti pihak kepala sekolah, manajemen sekolah, tenaga pengajar, orang tua murid, murid sekolah, investor, dan pemerintah. Yang kedua yaitu pemenuhan keperluan pasar dan melakukan promosi secara online. Hal utama untuk menciptakan pendidikan berkualitas adalah dengan memenuhi kebutuhan pasar terbaru terhadap dunia pendidikan, sehingga siswa mendapatkan layanan pendidikan berdasarkan kebutuhannya sekarang ini, seperti dalam pengajaran pendidikan dan keterampilan terbaru yang sedang dibutuhkan dunia industri. Ketiga yaitu penyediaan tenaga pengajar yang pengalaman dan kompeten. Hal berikutnya dalam menciptakan pendidikan bermutu adalah menyediakan tenaga guru yang handal dan profesional serta kompeten terhadap mata pelajaran atau keterampilan yang diajarkannya. Yang keempat yaitu fasilitas lengkap dan mutakhir. Selanjutnya, cara menciptakan pendidikan berkualitas adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana teknologi untuk pendidikan yang lengkap, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung optimal sesuai hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan pendidikan berkualitas. Salah satu yang diinginkan oleh setiap orang tua adalah anaknya mendapatkan pendidikan bermutu dalam lingkungan sekolah. Begitupun seorang anak berharap mendapatkan layanan pendidikan terbaik, sehingga kehidupan anak bisa lebih baik dari sebelumnya. Jika seseorang pelajar memilih kuliah, maka ia dapat mengikuti perkuliahan secara baik. Sedangkan bagi seorang pelajar yang memilih untuk memasuki dunia kerja selepas sekolah, maka dapat bekerja dengan baik dan mudah diterima kerja sesuai disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki. Berikut ini beberapa cara meningkatkan pendidikan berkualitas bagi anak atau pelajar di sekolah. Antara lain yaitu yang pertama, peningkatan kualitas tenaga pengajar. Kualitas pendidikan di sekolah sebanding dengan tingkat kualitas seorang guru. Jika gurunya memiliki kualitas pendidikan yang baik, maka dengan sendirinya pendidikan di suatu sekolah akan berkualitas baik. Berikut ini sejumlah cara yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajarnya. Yang kedua, meningkatkan segala fasilitas pembelajaran di sekolah. Cara meningkatkan pendidikan bermutu berikut adalah dengan melengkapi semua fasilitas belajar dan mengajar di sekolah.
Yang ketiga yaitu melakukan kunjungan ke sekolah terbaik. Terakhir, cara meningkatkan pendidikan berkualitas adalah dengan melakukan kunjungan ke lembaga pendidikan yang lain yang lebih berkualitas dan unggul, sehingga dapat menambah pengetahuan baru terhadap bagaimana saja metode pengajaran yang baik dan tepat di sekolah tersebut. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa dengan pendidikan yang berkualitas akan mampu meningkatkan kemampuan anak menjadi manusia terampil dan mumpuni. Sedangkan jika anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas rendah, hanya akan membuat pribadi-pribadi menjadi manusia yang tidak memiliki kecakapan dan keterampilan yang memadai, padahal hal tersebut sangat penting untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.